ketika pun tergapailah karena kasih-Nya agunglah embut ramah jelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lekut, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terketut, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mohon Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Semianta untuk memimpin kita di dalam doa. Di dalam kasih agung-Mu ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami sekalian sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kesempatan ini kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda firman-Mu untuk mengantar jenazah almarhum Bapak Adi Adiandi ke pangkuan Tuhan untuk disemayamkan besok pagi. Tuhan menolong agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, keteguhan dan berkat bagi kehidupan kami teristimewa, keluarga yang ditinggalkan mereka miskin dan menjadi dan keluarga. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kiranya boleh menjadi kekuatan, berkat dan pendampingan di dalam perjalanan hidup berikutnya. Kami mohon berkat-Mu lewat Roh Kudus memimpin menyertai firman Tuhan yang ditaburkan pada kesempatan ini. Dalam kasih Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita hayati bahwa kehidupan kita adalah panggilan yang indah di hadapan Tuhan, terlebih di dalam kehidupan beriman kita kepadanya. Ku dengar panggilan Tuhan, ayat Kidung Penghiburan nomor 8. Kita nyanyikan pujian ini yang pertama dan yang keempat. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia.
Yesus Tuhanku. 4. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan kita bersama-sama kembali menguji nama Tuhan nomor 37, baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Nomor 37. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam bulan, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sabda Tuhan dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan 2, dan dilanjutkan ayat 11 sampai 15 demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pengkhotbah atau sang penulis kitab pengkhotbah ini diyakini sebagai seorang raja, yaitu Raja Israel, raja yang berada di Yerusalem, anak daripada Daud. Itu berarti bahwa kita bisa melihat dan memahami bahwa sang penulisnya bukanlah orang sembarangan.
Penulisnya adalah ia yang memiliki cukup banyak hikmat, ia yang memiliki cukup banyak kemapanan di dalam kehidupan, karena ia tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Salomo. Dalam segala kemegahannya ia mencoba untuk melihat, dalam segala hikmat-hikmat yang ia miliki, ia mencoba untuk mencermati segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya apa yang ia lihat sama dengan apa yang kita dapati sampai dengan saat ini. Salah satu yang ia temukan adalah bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Kalau misalnya kita mencermati apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, kehidupan seorang manusia, ia dilahirkan dengan penuh canda tawa, ia dilahirkan dan kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, yang menggemaskan, yang menyenangkan, yang menarik hati bagi setiap orang yang menemukan dan melihatnya. Di dalam keberlangsungan hidupnya, ia akan tumbuh menjadi seorang remaja, tumbuh semakin dewasa menjadi pemuda. Ketika lambat laun ia menjadi dewasa, ia pun bersiap untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Semakin lama semakin tua, semakin lama semakin lemah, dan kemudian tiada. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebuah siklus kehidupan yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Sehingga sang pemazmur atau sang pengkhotbah itu mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Segala sesuatu ada masanya. Sebagaimana pagi hari kita melihat matahari terbit dari ufuk timur, dan senja matahari akan segera terbenam kembali ke dalam peraduannya. Di dalam bagian-bagian yang lain ia mengungkapkan dengan lebih detail lagi. Ada waktu untuk bersuka, tapi juga ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk bertikai. Ya, pada satu sisi sang pengkhotbah melihat semuanya menjadi sebuah siklus semata-mata. Semuanya memiliki saat, semuanya memiliki waktunya sendiri. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kemudian sebagai manusia kita hanya akan berdiam? Ya sudah, ikut arus saja. Ya sudah, menerima dan menjalani segala sesuatu apa adanya. Toh, kalaupun misalnya sekarang harus menangis, ya nikmati saja tangisan itu. Dengan sebuah keyakinan kelak akan tiba waktunya kita tersenyum dan tertawa. Kalau misalnya sekarang kita menikmati kesedihan, ya sudah nikmati saja, jalani saja. Toh seiring dengan berjalannya waktu, nanti akan damai dan tenang kembali. Apakah itu berarti bahwa kita akan kalah? Atau kita hanya akan ikut arus? Kita hanya akan pasrah dengan situasi dan keadaan yang ada? Tentu tidak. Biarlah kehidupan menjadi sebuah siklus, pergantian dari satu tahapan kepada tahapan yang lain. Tetapi keyakinan kita, ayatnya yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, di dalam hati manusia. Sang pengkhotbah mau mengatakan bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi, di balik segala peristiwa yang ada saatnya itu, Allah tetap mampu menjadikannya indah pada waktunya. Allah tetap berkuasa, Allah tetap menyatakan otoritas dan kehendaknya atas segala yang terjadi. Dan itu berarti bahwa kita belajar untuk meyakini, di tengah-tengah kedukaan kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kebimbangan, kita juga tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang tetap setia untuk mengajar dan menopang kita. Di tengah-tengah rasa kesepian, kita sesungguhnya tidak pernah sendiri, karena Tuhan mampu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa mampu untuk terus menopang dan menjalani segala sesuatunya dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau Raja Salomo saja memiliki sebuah keyakinan yang seperti itu. Ia tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, ia tidak bersandar pada kemegahan kerajaannya, kepada kekuatan pasukannya. Ia tidak bersandar kepada kemahakuasaan yang ia miliki, tetapi ia tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki pada saat ini. Maka pada bagian akhir pasalnya yang ketiga ini ia mengingatkan demikian. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pada akhirnya sang pengkhotbah mengajak kepada kita untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Takut bukan berarti kita berlari dan bersembunyi. Takut berarti kita mengakui kemahakuasaannya. Takut berarti kita diajak untuk semakin mendekat kepadanya di dalam rasa hormat dan di dalam rasa berserah dan bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam suasana yang mungkin kita masih dibaluti kesedihan dan kepedihan, dalam suasana yang mungkin masih ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan atas kehidupan yang kita jalani, atas dipanggilnya Bapak Hadiani Adi ke dalam hadirat Tuhan, atas segala pertanyaan yang mungkin masih terus berkecamuk dalam diri kita. Apa yang akan terjadi kelak? Apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Mari kita tetap yakin dan percaya, memang segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Tetapi di balik semuanya itu, ada Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu itu indah pada masanya. Dan kita semakin takut, kita semakin tunduk dan berserah penuh pada campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menopang dan menguatkan kita. Mari bersama-sama kita merespon sabda Tuhan ini. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 44, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kidung penghiburan 44. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang berkah. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, seluruh siklus kehidupan ada di dalam naungan kasih-Mu. Atas seluruh dinamika hari-hari yang kami jalani, ada Tuhan yang terus berkuasa untuk menjadikannya indah pada waktunya, indah pada masanya. Ketika hari ini kami sedang meratap
Kami sedang berduka oleh karena orang tua terkasih kami telah Tuhan panggil. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memiliki rancangan yang terbaik, karena di balik kedukaan ada penghiburan Tuhan, di balik ketakutan dan kekhawatiran ada keteguhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, di tengah-tengah ratapan duka cita yang sedang kami rasakan, kami belajar percaya bahwa Tuhan terlebih mampu memiliki rencana dan rancangan yang terbaik bagi Bapak Hadiani Adi untuk sekarang boleh berjumpa bersama-sama dengan Tuhan, berada di dalam sukacita, untuk kelak boleh menerima mahkota kehidupan oleh karena iman percayanya kepada-Mu. Demikian kami berharap bahwa Tuhan akan menopang kami ketika malam hari ini adalah malam terakhir untuk jenazah diistirahatkan di tempat ini. Untuk esok kami boleh bersama-sama memakamkan jenazahnya di tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan akan membimbing dan menyertai sehingga segala rangkaian ibadah pemakaman esok berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Handai tawanan saudara dan kerabat yang boleh turut hadir, Tuhan juga menyertai dan menjaga mereka. Kami boleh bersama-sama mengikutinya dengan sebuah harapan Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami akan undur dari tempat ini, Tuhan tetap menopang dan menjaga keluarga. Demikian Tuhan tetap menyertai kami dalam setiap perjalanan yang hendak kami tempuh, terlebih di dalam aktivitas lebih lanjut. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sedikit informasi saja bahwa besok ibadah pemakaman akan kita mulai jam 8:30. Oleh karena itu ditunggu doa dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan duduk kembali untuk ibadah kita.